Yang kiri banyak mama-mama, yang kanan banyak bapak-bapak, yang tengah pun ada anak-anak dan oma-oma, tapi suara pun tak kompak. Ibu, saya merasa seperti di acara dunia lain yang ada suara jangkrik dan suara kuntil anak. Saya ulangi sekali lagi, boleh Bu? Banyak petani menanam bayam, burung balang hinggap di pokok nanas. Bapak, Ibu, jamaah semuanya yang menjawab salam, saya doakan hutang dan cicilannya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusun Pasar Balok nampak banyak hutang. Jawab salam yang kuat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hanan, ya Mannan. Allahumma inna bi anna nashhadu an la ilaha illa Allah. Antal ahad, antas somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahdil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Thumma shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta bersalawat pula kita kepada habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kades, Bapak Kepala Desa Bandar Tengah, kemudian Bapak Kadus, kemudian yang saya banggakan juga Bapak BKM, Bapak Muhammad Syafi'i Sinaga, beserta rekan yaitu Bapak Fadli, dan bapak-bapak, ibu-ibu, ayahanda, ibunda, orang-orang tua kami, yang besar tak bisa kami himbau gelar, yang kecil tak bisa kami sebutkan nama. Namun pada intinya kita yang malam hari ini berkumpul di Masjid Baitur Rahman, mudah-mudahan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala selalu terpaut dan tercurah kepada kita. Amin amin ya rabbal. Jam saya menunjukkan pukul 9 kurang 15 menit waktu Indonesia bagian Bandar Tengah. Jadi Ibu, malam hari ini saya pakai metode ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Jangan ikan sepat, ikan lele, ikan mujair. Udah lambat bertele-tele, tak cair, tak apa-apa yang cair. Minum jangan cair. Saya tadi pun Pak Kades menyinggung, kalau bisa kita membayar, saya mau kasih
ngasih untuk anak-anak ngaji, belajar sholat. Walaupun bayar tapi datanglah juga. Jangan mau bayar tapi nggak datang. Nggak enak juga ustadznya yang ngajar di sini. Ditengoknya walaupun dibayar tadi kata Pak Kades, tapi nggak semangat ustadzku. Bu, saya pernah bilang sama ibu kan, saya kemanapun dakwah diundang orang, di Binjai, di Langkat, dimanapun saya ingat pesan-pesan ustadz saya di pesantren Ikro. Ya ustadz, kamu jangan pernah berharap minta dibayar akan dakwah yang telah engkau sampaikan kepada masyarakat umat. Jangan pernah. Kalau engkau sampai berharap, harap dan berdosa, tapi belum titik, masih koma. Tapi ikram lebih berdosa orang undang ustaz gak dibayar. Alhamdulillah sampai sekarang saya ingat-ingat. Pak BKM gak usah dipikirkan. Sekali lagi gak usah dipikirkan. Cukup diusahakan aja. Enggak, saya betul Pak. Dari dulu saya gak pernah ceramah kemanapun saya pikirkan amplop, gak pernah. Karena amplop di rumah saya pun banyak. Udah cukup kita aja yang tahu. Ibunda, ayah anda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa malam ini masuk kita pada tanggal 21 bulan Rabiul Awal. Sama kita tahu ketika bulan Rabiul Awal ini lahir manusia yang agung, manusia yang luar biasa. Tadi Bapak Kades tidak hanya menyampaikan nasihat tentang pemerintahan, tapi juga saya mengambil dari jatah saya. Ceramah juga Pak Kades. Saya khawatir Pak Kades ini juga mantan ustaz. Cuma karena tak dinampakkan. Kalau ada sorban sama baju agak-agak macam ustaz, saya pun mungkin kalah menjadi. Ya Pak Kades. Masya Allah, tabarakallah. Ayah andaku, Nabi Adam pernah buat salah. Apa salah Nabi Adam? Nabi Adam itu punya salah ketika di dalam surga Allah mengatakan, Adam, kamu berbuatlah, kamu boleh makan apa yang ada di surga. Tapi ingat Adam, ada satu tumbuhan pohon yang kau tak boleh makan. Nama pohon itu sampai hari ini kita kenal dengan buah kulbi. Tetapi Adam tak mampu dengan godaan Hawa. Maka bapak-bapak, kalau ibu datang malam Jumat, waktunya wirid. Wirid bang ya. Istri datang pakai daster rambut basah. Abang pun mau piji wirid tak jadi. Kenapa bang? Udah lagi di rumah ada tak enak badan abang. Rupanya abang tak enak badan. Kenapa? Godaan istri kencang, godaan istri kuat. Maka Adam kalah ketika itu. Nabi Adam bermohon kepada Allah. Lama doanya tak dijawab. Doanya tak mendapat signal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu doa mustajab yang dipakai Nabi Adam alaihissalam. Apa itu? Ketika dia bermohon kepada Allah, Ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahanku berkat nama Muhammad. Allah tanya kepada Nabi Adam, Allah bertanya bukan Allah tak tahu, tapi Allah mau kasih tahu dengan orang yang mau tahu dan orang yang tak mau tahu. Adam, kenapa engkau berdoa menggunakan nama Muhammad? Siapa itu Muhammad? Lalu apa kata Adam? Allah, aku tidak tahu siapa itu Muhammad. Aku nggak tahu siapa itu makhluk Muhammad. Muhammad ketika itu belum diciptakan. Tapi ketika engkau meniupkan ruh di dalam jasadku, aku angkat kepalaku menadap ke langit. Aku tengok di dinding-dinding aras, namamu bersandingkan dengan nama Muhammad. Aku tak tahu kata Nabi Adam itu Muhammad makhluk apa. Tapi agaknya takkan mungkin namamu bersanding dengan nama Muhammad kalau Muhammad itu bukan makhluk yang mulia. Maka kelahiran Nabi Muhammad adalah kelahiran yang sungguh luar biasa. Nikmat yang paling besar. Hari ini sehat, ada mata, ada anak, ada istri, lengkap kita punya. Tapi nikmat yang paling besar adalah nikmat datangnya Maulana Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kaleng-kaleng, bukan tanggung. Al-Quran menjawabnya. Inna Allah wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja yang menciptakan manusia bersolawat kepada Rasulullah. Tidak hanya Allah, malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi, malaikat yang ada di bukit, malaikat yang ada di manapun bersolawat kepada Nabi. Maka Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tak gunakan kata ya ayyuhan nas, manusia, tapi Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Sallu alaihi, berselawatlah kepada Rasul. Maka nanti ketika di akhir hayat kita, meninggal kita, alam yang kita lewati ada 5. Alam yang sudah kita lewati baru 2. Yang pertama adalah alam ruh. Sebelum kita ditiupkan ruh di dalam rahim emak kita, usia 40 hari, usia 4 bulan, 120 hari, 4 bulan ditiupkan roh. Disitulah diberikan rezeki, disitulah kapan ketentuan ajal, berbuat baik atau jahat ke orang itu nanti. Disitulah ditiupkan roh. Maka kalau ibu ada anak sudah dalam kandungan 120 hari atau 4 bulan, ibu kuburkan, ibu keluarkan, haram, berdosa karena sudah ada nyawa. Maka sebelum ditiupkan di dalam rahim emak kita, disebutlah dengan alam ruh, masih terombang-ambing. Ketika masuk 120 hari, Allah tiupkan ruh di dalam rahim emak kita. Maka maha rahman Allah, rahim itu hanya diperuntukkan untuk seorang ibu. Maka luar biasa ibu. Kemudian hari berganti musim berubah, datanglah 9 bulan 10 hari. Anak pun lahir. Anak menangis menggenggam tangan, mulutnya keluar, bersuara, air mata menetes. Apa yang terjadi? Dia melihat bagaimana dunia yang penuh dengan sandiwara. Banyak beban yang ia akan terima, tanggung jawab yang akan dia hadapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu masuklah dari alam rahim menatap alam dunia. Hari ini tadi saya dengar bagaimana abang kandung Bapak Fadli telah pindah dari alam dunia masuk kepada alamku. Sampai tadi beliau pun mengasih sambutan protokol, dianggapnya kita jamaah takziah. Kenapa masih belum bisa move on? Masih terbayang wajah abang, wajah saudara kandung. Kenapa? Kita pun hari ini yang membacakan tadi ayat-ayat, baca doa, tahlil, tahtim. Lusa, besok, minggu depan, tahun depan kita pula yang akan dibacakan orang Bandar Tengah, terus dusun Pasar Baru, betul? Maka tak ada yang harus kita banggakan, yang kita sombongkan. Orang kaya karena dilatih itu, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat kecil mati. Semua mah, nenek-nenek, kakek-kakek, Pak Kades, jangan lagi dulu, Pak sedang dari Pak Kades sampai hidup nanti Pak Kades ada masa. Ustaz mati, belum lah. Kalau Ustaz mati siapa yang ngasih tahu siapa? Pasti semua kita akan mati, meninggalkan alam ini. Maka alam setelah alam dunia, alam kubur atau alam barzakh, maka yang kelima adalah alam akhirat. Nanti dibangkitkan kita semua dari kubur, lalu masuklah kita di tempat yang tidak bisa menipu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang dikatakan Bapak BKM, syafaat. Ada syafaat anak soleh, ada syafaat Quran yang kita baca pagi, petang, siang, malam. Tapi syafaat yang paling besar adalah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka jangan sungkan ibu baca sholawat pagi, petang, siang, malam.
Gimana bacanya Ustaz? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang hafal. Dalam sholat juga ada. Ada juga sholawat yang lain. Baca. Cinta semua sama Rasulullah. Tak ada suara lain. Cinta. Bapak-bapak itu saya tanya. Bapak-bapak cinta dengan Rasulullah. Buat seorang ibu. Coba ibu-ibu yang di luar sana yang di dalam gabungkan. Cinta sama Rasulullah. Kalau memang semuanya cinta dengan Rasulullah, ayo kita berselawat. Siap? Ikuti saya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin ala yasin habibillah. Kuat-kuat ala yasin habibillah. Semoga malam ini kita duduk rapat di Masjid Baitur Rahman, rapat juga nanti kita duduk di dalam surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibunda, ayah anda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika kita di akhir kehidupan ini, datanglah kita kepada Nabi Adam. Lalu apa kata Nabi Adam? Nabi Adam, beri kami syafaat. Nabi Adam pun berkata, jangan minta syafaat, jangan minta pertolongan kepadaku. Kenapa Nabi Adam? Aku pernah buat kesalahan, aku pernah buat dosa, dosaku memakan buah ulbi. Coba minta kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kita pun datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh, beri kami syafaat, beri kami pertolongan. Nabi Nuh pun berkata, jangan kalian minta syafaat kepadaku, aku tak bisa memberi kalian syafaat. Kenapa Nabi Nuh? Aku juga pernah buat kesalahan. Kenapa Nabi Nuh? Tengok anak-anakku, tengok istriku, mereka tak mau beriman, mereka tak mau menyembah kepada Allah. Pernahkah kita baca dalam surah Hud bagaimana perjalanan kisah Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal yang besar di atas gunung yang tinggi. Ternyata Allah memfirmankan kepada Nabi Nuh akan terjadi banjir bandang besar yang semuanya takkan selamat, yang selamat hanya mereka yang naik di kapal itu. Ketika itu dialog antara anak Nabi Nuh dengan Nabi Nuh diabadikan indah di dalam Al-Quran. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya bunayya arkam ma'ana wa la
Ya bunayya, kalau bahasa kita, anakku sayang, kesayanganku. Irkam ma'ana, naiklah nak ke dalam kapal ayah yang ayah buat ini. Ini dari Allah, naik ke atas kapal nak. Anaknya tak naik. Anaknya tak ikut, tak patuh kepada Nabi Nuh. Anaknya pun berkata, qala sa'awi ila jabal yaqsimuni minal ma. Nanti ya, kalau air naik, aku naik ke gunung. Tak percaya anak Nabi Nuh, tak percaya istri Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh berkata, aku tak bisa beri kalian syafaat. Mintalah kepada Nabi Ibrahim. Datanglah kita berbondong-bondong kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, engkau abul anbiya, engkau bapaknya para nabi. Semua nabi berasal darimu. Maka Nabi Ibrahim itu punya dua anak. Anak yang pertama namanya Ismail, itulah dari Sarah, dari Siti Hajar. Tapi Ishak dari Siti Sarah. Anak yang dinanti-nantikan, itulah peristiwa kurban berasal dari Ismail. Dari jalur kanan Ismail, dari jalur kiri Ishak. Ismail dari ibu yang bernama Siti Hajar. Ishak dari Sarah. Menikah lama dengan Sarah, tidak dikaruniakan anak. Menikahlah dengan Siti Hajar, lahirlah Ismail. Kemudian Ismail ke bawah. Itulah Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf, anak Qusay. Naik ke atas Adnan, sampailah kepada Nabi Ismail alaihi salam. Rasulullah tidak dari jalur kiri Ishak, melainkan dari jalur Ismail alaihi salam. Tapi dari jalur sebelah kiri Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini punya dua nama. Selain Yakub, panggilannya Israel. Apa? Israel. Maka cucu cicit dari Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Itulah belakangan menjadi umatnya Nabi Musa alaihissalam. Yakub, Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza ini namanya dua. Selain Yahuza namanya Yahudi. Maka setiap Yahudi itu udah pasti Israel, tapi Israel belum tentu Yahudi. Turun ke bawah, Yakub, Yusuf, Yahuza, sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam. Rasul tidak dari keturunan Israel. Semua nabi yang kita tahu ada 25 nabi dan 25 rasul. Itulah yang tercatat di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi sebenarnya jumlah nabi itu banyak. Di dalam hadis dikatakan jumlah nabi beda dengan rasul. Jumlah nabi 24.000 nabi. Banyak. Kalau Rasul Ustaz, jumlah Rasul di dalam hadis dikatakan 315. Tapi pendapat paling kuat mengatakan jumlah Rasul 314. Berapa? 314. Maka itu apa beda Rasul sama Nabi? Kalau Rasul itu mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Jibril, dia wajib menyampaikan kepada umatnya, kepada kaumnya. Itulah Rasul dan dia seorang laki-laki. Sementara Nabi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada malaikat Jibril, dia tak wajib menyampaikan kepada umatnya. Maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia nabi, dia juga rasul. Itulah utusan untuk segenap rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ibunda, ayah anda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keturunan Nabi Muhammad alaihissalam itu tidak dari jalur kiri Ishak, melainkan dari jalur kanan Ismail alaihissalam. Maka sampai ke bawah
itulah Nabi Isa alaihi salam. Lama 325 Masehi sampailah diutusnya kelahiran Rasulullah 571 Masehi. Antara dari 571 sampai 325 Masehi, lama tak ada Nabi, kekosongan tak ada Nabi, maka itu disebut dengan ahlul fatrah. Apa itu Ustaz? Kekosongan tidak ada Nabi. Maka emak Nabi, ayah Nabi, ada pula yang berkata emak Nabi, ayah Nabi itu berada dalam neraka. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, kalau ada kita dengar macam ini, jangan dulu ceritakan Nabi, jangan dulu ceritakan Rasul. Bayangkan emak kita, ayah kita bilang orang di neraka, gimana perasaan kita? Ini emak Nabi, ayah Nabi, dikatakan pula masuk dalam neraka. 5 dalil yang menyatakan ayah emak Nabi itu masuk surga. Yang paling kuat tuh dalil paling pertama sekali harus diambil dari Al-Quran. Ditengok dari Quran. Kalau ada di Quran, dalil paling kuat Al-Quran. Di bawahnya hadis. Di bawahnya lagi ijma, qiyas. Ada 10. Yang terakhir itu uruf, kebiasaan. Tapi dalil Quran qot'i. Qot'i itu artinya mutlak, bukan lagi zonni, sangka-sangka. Apa Ustaz bunyinya? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak akan dihisab, tidak akan diazab seseorang yang belum sampai Rasul kepadanya. Maka antara ajaran Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW jauh, tak ada Nabi. Maka ayat Rasul masuk dalam surga. 1. Dalil kedua, Rasul mengatakan aku lahir dari yang suci. Tengok ayah Nabi Muhammad bin Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, naik ke atas Adnan. Ismail alaihissalam naik ke atas Ibrahim alaihissalam. Maka Rasulullah tidak dari keluarga yang tak suci. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam nanti datang kepada kita. Aku pun punya kesalahan. Engkau Abul Anbiya, engkau bapaknya para nabi. Masa engkau tak bisa berikan kami syafaat? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku juga pernah buat kesalahan. Apa kesalahan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim pernah berbohong. Padahal bohongnya adalah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Begitupun Nabi Ibrahim berbohong. Apa bohongnya? Ketika para pemuja patung berhala pergi ke hutan, maka patung-patung itu dihancurkan oleh Ibrahim. Ada satu patung yang besar tidak dihancurkan Ibrahim. Dikalungkan kampak di leher patung yang besar. Patung itu yang membuatnya ayah kandung Nabi Ibrahim. Siapa nama ayahnya? Azar. Diabadikan juga di dalam Al-Quran surah Al-An'am. Maka ibu, patung itu dikalungkan kampak. Lalu orang-orang itu pun marah kepada Ibrahim. Ibrahim, engkau yang menghancurkan patung-patung Tuhan kami. Lalu Ibrahim pun berkata, aku tidak menghancurkan patung-patung kalian. Patung yang besar itulah yang menghancurkan patung-patung yang kecil. Kenapa? Kampak itu berada di leher patung-patung itu. Patung yang besar itu. Maka patung yang besar itulah menghancurkan patung-patung yang kecil. Lalu apa kata pemimpin saat itu? Takkan mungkin patung yang tak bisa bergerak dapat menghancurkan patung-patung yang lain. Lalu terjawablah, kenapa kalian menyangka kalau patung itu tak dapat bergerak, kenapa kalian sembah? Ternyata mereka sudah kalah telak. Kalau main catur sudah sekak mahesal. Tapi mereka pun tak mau mengalah. Dengan alasan nenek moyang kami dulu melakukan hal ini, maka kami juga melakukan hal ini. Maka Nabi Ibrahim pun tak bisa memberikan syafaat. Lalu datanglah kita berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Jibril, wahai Mikail, bawa kekasihku datang masuk ke dalam surga. Maka ketika itu malaikat Jibril, malaikat Mikail mencari makam Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu dicarilah, tapi ketika itu memang diberikan oleh Allah. Malaikat Jibril, malaikat Mikail tak tahu di mana makam tempat Rasulullah SAW. Maka ketika itu sujudlah malaikat Jibril, sujudlah malaikat Mikail. Ketika itu Allah memberikan isyarat bahwa makam Rasulullah di tempat itu, maka dibawalah Rasulullah ke dalam surga. OTW. Anak sekarang kan itu OTW. Tak tahu kan tidak artinya orang tua. OTW. Berangkatlah Muhammad, malaikat Jibril, malaikat Mikail. OTW. Kalau OTW anak sekarang naik kereta. Kalau malaikat naik kendaraan, tapi kendaraannya bukan kereta. Apa Ustaz? Buruk. Buruk itu kecepatannya seperti kecepatan cahaya. Gimana kecepatan cahaya itu Ustaz? Cepatnya luar biasa. Maka terjadi Isra Mi'raj itu bukan tak mungkin kecepatan buruk itu luar biasa kecepatannya. Berangkatlah ke dalam surga. Tetapi Nabi Muhammad ketika nengok ke kiri, tengok ke kanan, tidak ada umatnya di dalam surga. Maka gelisah mengadu kepada Allah. Wahai Muhammad, kenapa engkau sudah dimasukkan ke tempat yang sangat nikmat, yang sebelumnya belum pernah engkau lihat, sebelumnya belum pernah engkau dengar, belum pernah engkau rasakan. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, aku tak akan masuk surga sebelum umatku juga ada di dalam surga bersamaku. Lalu dicarilah umat-umat Nabi Muhammad yang senantiasa membacakan selawat, yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ketika itu dicarinya, diingatnya umat-umatnya, dia tak mau masuk surga. Tapi kalau dibandingkan pejabat-pejabat sekarang, itulah ada istilah panjat pinang. Tengok panjat pinang, yang besar badannya di bawah, yang tinggi. Kalau macam-macam saya ini mana mungkin di bawah. Tapi kalau macam-macam, jangan yang nengok. Yang badannya besar di bawah, yang besar-besar ada di bawah, kemudian disusun sampai di atas ada hadiah, betul? Diturunkan satu-satu. Gak pernah kita tengok orang panjat pinang hadiahnya diambil dia sendiri. Ini untukku. Bagaimana kawan-kawan yang di bawah pasti akan marah. Tetapi tengok, terkadang mereka yang kita tunjuk, suara yang kita pilih untuk mereka, tetapi terkadang mereka setelah dapat kursi lupa sama yang di bawah. Betul? Nampaknya banyak sedikit hati. Maka Rasulullah sepanjang zaman teladan untuk kita. Dia tak mau masuk surga sampai surga itu ada di dalamnya. Bahkan ketika wafat, yang diingatnya bukan istri, yang diingatnya bukan anak, yang diingatnya adalah umatku. Dia tahu gimana nanti umatnya di akhir zaman, umatnya nanti setelah meninggal. Maka Rasulullah pun datang mencari kita umatnya, tetapi terkadang kita yang tak mau datang kepada Rasulullah SAW. Hari ini kita diserang dengan penyakit corona COVID-19, COVID-19, corona. Ada juga yang bilang corona, nggak usah takut Ustaz sama corona. Corona itu kan singkatan Ustaz, kopi rokok nasi. Corona. Kita makan aja corona itu Ustaz. Ada pula corona kopi rokok nasi. Aku terserah kalian lah, boleh bilang apa corona itu yang jelasnya. Corona itu ada corona itu. Kalau nggak ada corona itu nggak mungkin sampai saat ini. Cuman nggak tahu kita di belakang itu. Ada mungkin corona ini yang meninggal juga ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi paling tidak kita apapun yang diwajibkan oleh aparat desa, pemerintah, wajib kita taati, wajib kita patuhi. Kenapa begitu Ustaz? Karena itulah memang peraturan yang harus kita ikuti. Maka sekarang ini belum selesai kita corona, bagaimana? Kabar
masuk di televisi, masuk di Facebook, masuk di Instagram, masuk di YouTube. Bagaimana seorang pemerintah yang menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hari ini tak gemetar hati untuk membela Nabi Muhammad SAW, maka apa kata ulama kita? As-sakitu 'anil haqqi syaitanu akhras. Orang yang diam terhadap yang benar, orang yang diam terhadap yang betul, syaitanu akhras, maka dia adalah setan bisu. Setan. Maka ibu-ibu kalau ada tak marah Nabi kita dibuat karikatur, dibuat kartun yang ejek-ejek mengolok-olok, tak marah tidak. Paling tidak kita tidak jumpa langsung di sana. Terdoakan. Doakan yang baik. Apa doa Rasulullah ketika dilempar batu sampai di Taif Rasulullah? Ketika meninggal Khadijah, ketika meninggal paman yang dia cinta, paman sebelah kanan, istri sebelah kiri yang membelanya, pulang dakwah dia dibela oleh Aisyah, oleh Khadijah, dibela. Ada tempat mengadu paman Abu Thalib. Abu Thalib itu dengan ayah Rasul Abdullah satu ayah. Maka itu paman pakcik kandung Rasulullah SAW meninggal sampai di Taif, dilempar batu, dilempar kotor, berdarah pelipis Nabi. Ketika berdarah turun, bilang turun dia. Kalau nonton TV, kalau ada iklannya nggak enak, betul. Malam itu pun peringatan Maulid pun ada iklan juga. Ya Pak Aris. Nah, roti pun datang. Terus tadi lampu. Nah, itu pun datang. Matikan sekali lagi. Dua. Sampai kemana tadi Bu? Turun. Oh, ingat awalnya turun. Turun juga bapak dari atas tadi. Nah, jadi turun ketika Nabi sampai di Taif, dilempar batu, pecah pelipis Nabi. Turun malam malaikat. Jadi malaikat penjaga jibal, penjaga gunung itu turun, penjaga bukit. Apa kata malaikat penjaga bukit ya Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Mereka melemparmu dengan batu, pelipismu pecah, berdarah, menetes. Bagaimana ya Allah? Kami dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata malaikat? Kami tenggelamkan mereka. Nabi katakan tidak. Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Sesungguhnya kaumku itu tak tahu. Itulah doa Nabi. Maka doa kita samalah seperti Nabi, samalah doa kita seperti orang-orang yang pernah berzalimi, yang tak adil kepada kita. Doakan Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, beri mereka petunjuk, sesungguhnya mereka itu tak tahu. Nanti dengan mereka sadar, lambat laun mereka akan menjadi orang yang mengerti dan paham. Maka untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1442 Hijriah, paling tidak di awal mukadimah tadi kami sampaikan firman Allah Ta'ala di surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat di dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik. Hari ini kita punya orang tua, hari ini anak kita banyak, bahkan kita sudah bercucu, sudah dipanggil kakek kita, ada istri kita dipanggil nenek. Berilah contoh yang baik, berilah contoh yang elok, karena banyak hari ini orang tua bisa memberi contoh tapi tak bisa dijadikan contoh. Saya ulangi, banyak orang tua hari ini bisa memberi contoh tapi tak bisa dijadikan contoh. Kalau menyuruh anak ke masjid bukan main, lancip kali tajam bibir ibu. Ke masjid, kau ke masjid, nggak kodongan tuh azan, udah nggak dengar. Yang laki-laki ke masjid,
Yang perempuan ke masjid, pakai mukena, cepat ke masjid. Ditengok mama sama ayah di rumah nonton Indosiar cerita hati istri. Ku menangis. Yang senyum-senyum itu pengalaman nonton. Datanglah ke masjid juga, ajak anak ke masjid. Jangan tahunya menyuruh. Ini kadang-kadang kita bukan di desa bukan di Badak Tengah ini, bukan musuh Pasar Balong di sana ya. Ada di sana. Kalau di tempat kita ini, insyaallah emak-emaknya rajin-rajin. Kalau menyuruh, bukan main. Cepat kali kalau menyuruh. Tapi kalau bisa mengajak. Kalau mengajak itu, ayo kita mengaji. Ayo kita ke masjid. Makanya ikut juga ke masjid. Ayah juga ya. Ajak kami ke masjid ya. Jangan ayah itu cuma nyuruh aja. Ini ayah-ayah ini kadang ada juga model sholat itu sholat PSDS. Apa itu Ustaz PSDS? Persatuan sholat 2 tahun sekali. Ada juga PSMS. Apa itu Ustaz? Persatuan sholat maghrib saja. Ada lagi. Apa lagi? Sholat menang kalah. Asal dah dapat dia sholat subuh, sholat zuhur, sholat maghrib. Yang sholat yang 2 rakaat lagi tak dikerjakannya. Sholat isya, sholat asar tak dikerjakannya. Kenapa? Udah menang 3. Ada juga macam gitu. Maka dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ayo ramaikan masjid Baitur Rahman ini. Akan mendapat berkah, akan Allah berikan rahmat. Kalau sekitaran kita di desa Bandar Tengah, terkhusus dusun Pasar Balong, mau meramaikan masjid. Siap untuk meramaikan masjid? Siap. Dari siapnya nampak, insya Allah mudah-mudahan siap. Walaupun sambil bilang siap itu sambil menggulung roti. Asal jangan tersodak ya. Tak pernah tersodak kok melotot-melotot. Pikir suruh mendengarkan ceramah Ustaz, rupanya udah tak maju. Jangan tak maju bisa. Maka ibunda ayah anda yang dimuliakan Allah, boleh jadi hari ini kita nggak kena corona, boleh jadi hari ini kita nggak kena penyakit komplikasi, boleh jadi kita hari ini nggak kena penyakit ganas, kanker, tumor. Salah satunya Masjid Baitur Rahman ini masih ada orang yang datang ke masjid, betul? Betul. Tapi kalau sudah nggak ada lagi orang yang beristighfar, tak ada lagi berkumandang azan, yakinlah bencana Allah pasti akan datang kepada kita. Pernahkah kita berkaca kepada Aceh tahun 2004 tanggal 26 Desember, ingat saya tanggalnya karena waktu itu saya masih kecil-kecil. Saya lagi sekolah sore, sekolah Arab namanya. Dinding kami itu bergoyang. Saya pikir kenapa rupanya itulah terjadi tsunami di Aceh. Tsunami di Aceh terjadi bukan karena tak ada sebab. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Setiap yang terjadi tidak lain semua itu karena ulah tangan manusia. Betul? Kalaulah kita ada acara pesta, baik menikahkan, acara menambahkan nama, acara sunatan, kita lebih suka memanggil keyboard yang tak ada di dalamnya syariat Islam. Kalau ada keyboard jilbab yang kita dengar liriknya, kita dapat nasihat, ingat kepada kematian, ingat kepada kebaikan, itu bagus. Maka kita terkadang banyak memanggil keyboard yang tak beres ketimbang memanggil emak-emak marhaban, betul? Tapi tidak di desa kita ini. Tengok tadi emak-emak marhaban itu karena pakai jilbab. Tapi tengok kalau di rumah orang ini perempuan semua buka jilbab, dibiarkan memegang mic, kita tengok itu urat leher sebesar ibu jari, suaranya kuat lantang. Bu, mana ibu-ibu macam-macam ini?
Untuk baca rawih itu. Kira-kira ibu dibayar nggak malam itu? Enggak kan itu. Aku ingin sedap juga ini. Soalnya jauh rumah. Tapi tidak mungkin. Ibu-ibu kita yang kita soleh dan soleha, maka panggil mak-mak marhaban. Saya mau tanya, Bu, di kampung ini kalau ibu dipanggil baca marhaban, Bu, kira-kira berapa dibayar, Bu? 300 ribu, Pak. Urang leher sebesar ini jadi, bayangkan. Suara serak. Kalau manggil keyboard dibayar 2,5 juta, 2 juta, bahkan sanggup 3 juta lebih kita bayar ini. Tapi mak-mak marhaban bayar 300 ribu, itu pun orangnya orang 5. Betul Bu? Orang berapa Bu? 6. Bayangkan dikasih 300, satu orang berarti limpur, belum lagi nyumbang tempat tuan rumah. Gak mungkin ngasih 25 ribu dirantang pula, ngasih limpur juga sesikit-sikitnya. Itu dikasih Pak Po, balik modal. Belum lagi pulang cuma dikasih pulut sekepal sama telur. Anak di rumah 4, baginya bingung, terpaksa ngambil benang jahit biar dapat. Sempat dibelah pakai pisau, pecah, tak bisa lagi memakannya. Udah tuh balik ke rumah, dapat nasi sekepal, pulut sekepal, bawa bendera oblong 1. Itu pun datang ke rumah mengasih untuk anak, pas pula lauknya daging. Sampai ke rumah belum lagi selok, itu pulang ketukar sebelah, kumpul. Habis pulang marhaban selok pun ketukar sebelah, sampai ke rumah bawa nasi, lauknya daging. Makan anak 4, itu makan lemak kok keras, ketukar sama lengkuas. Anak-anaknya lemak kok keras, lengkuas cok. Tapi kalau manggil keyboard, ya Allah, kalau udah keyboard yang tak beres dipanggil, maaf Pak, pakaian keyboard itu tak ada yang beres. Betul? Nampak pengalaman nengok. Maka kalau kita datang, saya sering datang ke acara-acara teman saya nikah. Karena saya sering ngisi acara pengajian, acara-acara arisan, acara maulid Isra Mi'raj. Mau tak datang, takut dibilang sombong. Udah datang, yang dihadapkan orang itu mengayak-ngayak di pentas. Kalau nunduk ke bawah ada dibilang orang gila. Serba salah. Kadang awak tengokin aja, tengok itu seneng, nengokin aja. Soalnya nggak tertengok, awak pun yang wajib. Nggak serba salah Pak Fadli. Maka untuk orang-orang tuaku yang berada di desa Bandar Tengah, terkhusus di dusun Pasar Balok, kalau kita nikah, kalau anak kita pestakan, ya saya tahu. Kalau nggak ngundang keyboard yang nggak ramai lah Ustaz, ya betul, saya pun tahu. Kalau nggak ada keyboard, nggak ada hiburan, nggak ramai, betul. Tapi panggillah setidak-tidaknya keyboard jilbab. Lagu itu yang dinyanyikan lagunya enak, yang dinyanyikan itu orang dapat nasihat. Jangan musik-musik DJ, musik-musik yang nggak ada aliran nasihat di dalamnya. Musik-musik DJ itu anak muda pikir bagus kan? Itu kalimat-kalimatnya itu kalau kalian perhatikan rinci, itu kalimatnya itu tak bagus. Karena ada DJ itu yang tit. Itu kalimat-kalimatnya cuma itu tit. Kenapa harus tit? Rupanya kalimat tit kincit rupanya kalimatnya. Kalau yang kalian dengarkan pagi, petang, siang, malam, maka saya elok-elok tadi adik-adik remaja tadi mengaji. Itu suara yang bukan main, itu cantik. Saya dapat kabar adik tadi itu. Ini karena musim corona aja gitu. Kalau nggak harus sampai Jerman ya. Ya nih. Tahu dengan Jerman? Jalan Jenderal Sudirman. Terakhir dapat kabar beliau ke Belanda. Tahu Belanda Pak? Belakang rumah janda. Maka ajarkanlah anak-anak kita untuk kepada kebaikan, untuk kepada jalan kebenaran. Maka tidak ada yang lain
selain menyelamatkan anak-anak kita ini kepada jalan yang benar, yaitu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu sudah lengkap di dalam diri Rasulullah. Maka semua itu harus bisa kita implementasikan, bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak tidak hanya bisa memberi contoh, ibu tidak hanya bisa mengomel menyuruh anak, tapi harus bisa dijadikan contoh untuk anak-anak kita ini. Kemana lagi nanti mereka akan menjadikan contoh kalau bukan kita? Ada pepatah, kalau guru kencing berdiri, muridnya pasti kencing berdiri. Semua berawal dari orang tua. Maka ibu, contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau mau contoh Rasulullah dari rumah tangganya romantis, harmonis antara bapak dengan ibu, suami dan istri sinkron, menyambung, koneksinya bagus. Kadang-kadang menikah suami istri tidak ada harmonis di dalam rumah tangga, maka tidak jarang kalau suami istri pisah, suami menikah lagi, istri kerja pergi merantau, anak tinggal sama nenek. Betul atau betul? Itu udah hukum alam. Kalau pisah suami istri, suami nikah lagi, ibunya kerja, anaknya tinggal sama nenek. Maka kalau rumah tangga romantis tidak ada kerecokan yang sangat fatal. Kalau rumah tangga ada marah, ada cemburu, wajar, namanya rumah tangga. Ada berantem yang wajar, selisih paham wajar, rumah tangga, bunga-bunga cinta. Ustaz nih sok kali belum rumah tangga aja udah sok tahu Ustaz. Kawan saya Pak Sapi izin ada, kawan saya Pak Padli. Paling tidak saya dapat petuah dari dua orang itu. Samping kanan saya Pak Nasir, Pak Kades, dapat nasihat. Maka orang tua kita bilang, kalau rumah tangga berkelahi berantem biasa, bunga-bunga cinta, tapi sesekali. Kalau sering-sering Ustaz bunga juga, tapi bunga tai ayam, agak bau dia sedikit. Maka ibu, contohlah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu mau dapat pahala? Yang luar mau dapat pahala ibu? Caranya gampang. Gimana Ustaz? Ibu, suami duduk di depan teras sambil pegang rokok, sambil duduk selonjor. Ibu masakkanlah ubi goreng. Ibu suguhkan, ibu buatkan teh manis. Satu tetes teh manis, satu tegukan yang diminum oleh suami, ibu dapat pahala dan dosa yang pernah ibu buat oleh suami dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau? Contoh, ibu buat teh manis. Ibu buat teh manis, contoh ya, contoh. Ibu buat teh manis, satu gelas, ibu kasihkan sama suami, diminum sama suami. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, satu tegukan diminum oleh suami, satu dosa ibu dihapuskan oleh Allah. Satu diminum dua. Itu kan contoh. Kalau contoh kan harus jelas. Harus seperti nampaknya. Ibu buatkan teh manis seperti itu, dapat pahala dan dosa yang pernah ibu buat akan hilang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cakap Ustaz India malam ini, besok pagi ibu panggil suami, "Bang, apa nih? Aku buatkan teh manis apa?" "Baik kali istri abang ini ya, Bang. Udah dengar ceramah Ustaz India semalam di Masjid Baitur Rahman." "Kenapa rupanya?" Kata Ustaz India tuh, "Kalau aku buatkan satu gelas, satu tetes, satu teguk yang abang minum, ada dosaku yang salah sama abang dihapuskan oleh Allah. Bang, aku buat satu ember di belakang, Bang."
Kau mau bunuh aku atau gimana? Dosaku banyak bang. Apa rupanya dosamu deh? Abang nggak tahu ya dosaku itu bang. Setiap abang masuk kamar mandi celana abang gantung di hampayan bang. Aku pun beraksi dompet abang berserak-serak keluar. Rupanya ibu-ibu ini mengambil duit suami. Oh itunya. Ya bang, banyak dosaku, banyak salahku. Jadi abang habiskan itu satu ember. Diambillah istrinya corong. Buka mulut abang bang. Dicurahkannya semua. Yakin aku ibu masuk neraka. Gerombong perut abang itu. Maka contohlah keluarga Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, Rasulullah dengan istrinya Aisyah pernah ketika minum, Aisyah minum, Rasul minum di tempat Aisyah minum. Romantis betul. Minum Aisyah, dicari Rasul mana bekas bibir Aisyah, diminum. Maka besok bisa juga bapak praktekkan. Ibu kasih minum deh. Dari sini aja minumnya deh. Pas di batangnya itu dia tanda. Ditangkai. Pasti gitu. Gantian habis itu suaminya minum. Gitu diminum deh. Ini kok rasanya asin deh. Rupanya tai gigi biniknya lengket. Ya nikmatilah istri sendiri kok. Maka di dalam Islam ada bohong yang diperbolehkan adalah bohong untuk menyenangkan hati suami dan menyenangkan hati istri. Maka dulu ingat bapak waktu pertama menikah dengan ibu belum pandai dari masak. Ketika bapak melakukan bohong kepada istri maka itu boleh di dalam Islam untuk menyenangkan pasangan. Pengantin baru dimasakkan sama istri gulai lomak. Nah bang rasakan bang bagaimana masakanku dari harumnya nampaknya enak ini deh. Gitu dicicipi diambil sendok dimakan, ya Allah dalam hati suaminya asin kali masakan bini gue. Datang istrinya bertanya gimana bang enak masakan adik, enak deh. Cobain ya bang, adik cobain gitu dicoba sama istrinya. Sah masuk, ya Allah bang asin kali bang. Ya inilah seminggu ini kau inilah masa asinlah tahan kan. Bapak kalau kayak gini mengaduh istri pulang nanti ke tempat mama. Maka suami berbohong, istri berbohong untuk menyenangkan hati pasangan boleh di dalam Islam. Maka panggillah sapa istri dengan panggilan kasih sayang. Istri Rasul Khadijah. Meninggal Khadijah, baru Rasul itu menikah dengan istri-istri yang lainnya termasuk Aisyah. Sebelum Khadijah itu wafat, sebelum Khadijah itu meninggal, Rasulullah monogami. Monogami itu artinya sendiri tunggal, nggak mau dia nikah. Maka kalau ada bapak-bapak ada istrinya satu masih hidup dia tak mau nikah, berarti bapak itu mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah. Kalau istrinya masih ada satu belum mau nikah. Tapi ada juga bapak-bapak yang udah nampak dia tanduknya sedikit, buka cabangnya. Cuman nggak bapak-bapak badan tengah nih, bapak-bapak di sana. Rasulullah istrinya Khadijah dipanggilnya dengan panggilan kasih sayang. Apa panggilannya Ustaz? Ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang mukmin. Aisyah dipanggil dengan panggilan kasih sayang, ya Umairah. Apa bu? Ya Umairah. Wahai pipi yang kemerah-merahan. Pas kebetulan istri Rasul Aisyah pipinya seperti tomat pengkal merah. Ada juga bapak-bapak saya pengajian nanya, Ustaz bini saya pipinya warna biru terong Ustaz, hitam lebam Ustaz, jadi panggil apa Ustaz? Ya terserah bapak lah, bapak yang punya istri kok. Saya kan jujur orangnya Ustaz, dipanggil bapak tuh ya Hajarul Aswad. Hajarul Aswad itu kan batu hitam. Dipanggil bininya Hajarul Aswad, siap-siap besok pagi tak dapat sarapan. Panggillah sama istri dengan panggilan kasih sayang. Tidak hanya itu, bapak mau pergi kerja, mau melaut, mau mendodos, mau jualan, mau dagang, keluar. Apapun profesi kita, Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah berkata,
qabbala mar'atan min nisa'i. Rasul senantiasa mencium istri-istrinya ketika keluar rumah. Jadi bapak mau keluar rumah cium, mau ke warung cium, mau pergi ke mana ke laut cium. Datang bapak itu bertanya, Ustaz, biniku baru masak di dapur belum mandi, ada hitam dengan suhu kompor, gimana? Cium. Mau muntah Ustaz akan menciumnya, tangankanlah, cium. Maka kalau rumah tangga kita mencontoh keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang dikatakan baiti jannati. My house is my paradise. Rumahku adalah surgaku. Maka nggak ada lagi marah-marahan, nggak ada lagi nggak saling pengertian, nggak ada lagi mencari ketenangan di luar rumah. Maka banyak bapak-bapak hari ini dia keluar rumah, hari ini dia tak tenang di rumahnya, padahal seatap sama setempat tidur, tapi nggak tenang keluar naik kereta dan berkata, pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Kenapa begitu Ustaz? Ternyata istri di rumah tidak bisa menjadi istri yang dapat menenangkan suami. Maka ibu paling tidak jadilah seperti Khadijah, paling tidak jadilah seperti Aisyah, yang ketika suami pening keluar, datang dia ke rumah tenang. Al-Quran mengatakan litaskunu ilaiha. Pernikahan itu ada untuk mendapat ketenangan. Maka kalau ibu sama bapak pulang suami habis melaut, pulang suami habis dodos, pulang suami habis balap keliling, dia dapat tenang di rumah, maka hidup akan terasa aman. Walaupun boleh lomak rumah anak rubuh, paling tidak suami tenang. Kenapa? Ada Khadijah yang dapat menenangkan Rasulullah, ada ibu-ibu dusun pasar balok yang dapat menenangkan hati bapak-bapak. Betul? Maka kalau ini semua bisa dihadapkan dengan situasi yang tepat, maka yakinlah setidaknya rumah tangga kita tenang, dan anak yang hadir akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Semua itu tidak terlepas dari ayah, semua itu tidak terlepas dari seorang ibu, karena rumah tangga akan dapat anak yang soleh, akan dapat anak yang solihah kalau di dalamnya ada ayah, ada emak yang soleh dan solihah. Nggak percaya ibu, terlebih adalah seorang ibu. Kalau ayah soleh, emak tak baik, anak belum tentu baik. Betul? Tapi kalau emak baik, anak sudah pasti baik. Contohnya, tengok Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayahnya tak baik, tapi emak Nabi Ibrahim itu baik, anaknya jadi baik. Ayahnya baik, istrinya tak baik, keluarga Nabi Nuh. Suaminya baik, istrinya tak baik, anaknya tak baik. Tapi kalau istri baik, insya Allah anak akan menjadi anak yang baik. Ibu, keluarga ada 4 macam. Ada suami baik, istri tak baik, itulah keluarga Nabi Nuh. Ada istri baik, suami tak baik, itulah keluarga Fir'aun. Istrinya baik, suami tak baik. Ada suami tak baik, istri juga tak baik, keluarga Abu Lahab. Ada suami baik, istri baik, itulah keluarga Nabi Ibrahim. Saya tanya sama ibu-ibu dulu, di antara 4 macam keluarga dari ibu, pilih yang mana? Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, pilih yang mana? Yang 4, keluarga Nabi Ibrahim. Ibu-ibu Pak, saya tanya bapak-bapak, di antara 4 tadi bapak pilih mana? Yang 4. Bapak ini menjawab. Yang lain pilih nomor 4 semuanya. Ayo pilih nomor 4.
Saya mau bilang sama ibu-ibu, bapak-bapaknya pilih nomor 4. Nabi Ibrahim baik, istrinya baik. Tapi Nabi Ibrahim istrinya 2. Tetap. Ya saya cuma bilang, ibu pilih keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bininya 2. Yang pertama Sarah, yang kedua Siti Hajar. Mau ibu? Semangat ibu. Tidak. Lebih baik putih tulang rusak daripada putih mata. Kayak gitu. Lebih baik putih mata atau putih tulang? Nah, lebih baik putih tulang, lebih baik mati Ustaz daripada tengok dia itu bersama Ustaz. Tapi ibu-ibu nih ada juga yang saya tanya. Oh, ya Ustaz, ibu kalau saya tanya di tangan kanan saya ada madu, di tangan kiri saya ada racun. Ibu pilih mana? Hah? Pilih madu. Wah, ini racun nih madu. Kalau seandainya di tangan kanan saya ada madu, di tangan kiri saya ada racun, ibu pilih mana? Racun, racun mati. Madu. Serba salah nih Ustaz. Ada jamaah saya tanya gitu, saya pilih madu Ustaz. Saya pilih madu, kata dia. Kenapa gitu Bu? Ya, saya pilih madu, yang kiri itu saya racunkan ke laki saya Ustaz. Diracunkan lagi. Maka ibu-ibu ternyata suka madu tapi tak suka di madu. Maka adalah cara-cara menengok madu yang asli dan yang palsu. Kalau mau menengok madu palsu, ambilkan sendok, ambil madu di dalam sendok, biarkan 1 menit, 2 menit sampai 10 menit. Kalau datang semut hinggap, berarti itu madu palsu. 1. Yang kedua, kalau ada madu di dalam botol, masukkan di dalam kulkas. Besok pagi buka kulkas. Kalau madu itu beku, berarti madunya madu palsu. Tapi kalau mau cari, mau lihat madu asli, bapak terkhusus Pak Sapi sama Pak Pati bawa ke rumah. Kalau piring terbang, kalau sendok terbang, ibu merepet marah-marah, berarti madunya asli. Kalau yang lama ketawanya berarti belum makan malam. Jadi connectingnya. Maka ibu contohlah keluarga Rasulullah dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan malam ini kita rapat, letih kita di dunia ini, tapi nanti akan ada masanya. Mata aminun ro'at belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at tak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar tak pernah terlintas di hati manusia. Itulah surga yang tiada tara. Hari ini ada minuman, ada teh putih, ada teh manis, ada kue yang enak, ada buah yang lezat. Tapi apakah sama buah yang di dunia dan buah yang di surga? Tentu tak sama, tentu berbeda. Karena di dunia semua sudah kita rasakan, tetapi nanti kalau kita masuk ke dalam surga, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rapat kita malam ini di Masjid Baitur Rahman, rapat pula nanti kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Karena malam pun sudah semakin larut, tadi saya naik jam 9 kurang 15, maka sekarang jam 10 kurang 5 atau kurang 6 menit. Nah, udah lewat kita, maka ibu pas 1 jam, maka ditutup dengan doa. Mudah-mudahan malam ini mendapat kita berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kampung kita ini dapat berkah, terkhusus kita diberikan kesehatan dan keselamatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
kita rundukkan kepada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Duhai Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun, kami adahkan kedua tangan 10 jari 11 tangan kepala kami. Ampunkan dosa kami, ampunkan kesalahan kami, baik yang kami sengaja ya Allah ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Ampunkan dosa kami. Setelah Engkau ampunkan dosa kami, ampunkan pula dosa ibu bapak kami. Sayangi mereka, cintai mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil. Duhai Allah, banyak perintah-Mu yang kami tinggalkan dan banyak pula larangan-Mu yang kami kerjakan. Jangan karena itu Engkau tepis segala harap dan pinta kami kepadamu ya Allah. Terimalah doa kami, ampunkan dosa kami. Duhai Allah, malam ini kami yang berhadir di Masjid Baitur Rahman, sehatkan kami, kuatkan kami untuk senantiasa beribadah menyembah kepadamu ya Allah. Andai kami yang hadir memiliki kedua orang tua mereka ya Allah sedang dalam keadaan sakit, angkat penyakit mereka, sembuhkan mereka, kuatkan jasad mereka untuk beribadah kepadamu ya Allah. Andai mereka telah tiada bersama kami, ibu dan emak kami dan saudara sekandung kami ya Allah, lapangkan kubur mereka, wangikan kubur mereka, jadikan amal ibadah mereka sebagai sahabat yang menerangi di dalam kuburnya. Duhai Allah, andai kata ayah anda dan ibunda kami telah pergi meninggalkan kami, jadikanlah kami yang hadir di sini pahala silaturahim kami, pahala berkumpul kami kepada emak dan ayah kami ya Allah. Wangikan kubur mereka, jangan hisab mereka ya Allah. Kami menjadi saksi, mereka adalah orang-orang baik, mereka adalah orang-orang soleh ya Allah. Mereka telah letih, mereka telah capek mencari nafkah yang halal untuk kami anak-anaknya. Kami saja ya Allah terkadang tak pandai bersyukur kepada mereka. Bahkan ketika mereka hidup kami belum sempat meminta maaf kepada mereka ya Allah. Kami melukai hatinya, menggoreskan hatinya, menjatuhkan air mata mereka. Sampai mereka meninggal dunia pun kami belum sempat meminta maaf kepada mereka. Ampunkan kami, ampunkan kami ya Allah. Duhai Allah, ketika nanti Engkau kumpulkan kami di dalam surga-Mu dengan ibu dan ayah anda kami, kumpulkan kami dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpakan kami dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu ya Allah, kami rindu ya Rahman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbing hati kami ya Allah agar istiqomah mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu pinta kami ya Allah dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matikan kami dengan husnul khotimah. Tutup usia kami ya Allah dengan sebaik-baik keadaan. Satu pinta kami ya Allah ketika nanti Engkau hendak cabut roh kami dari jasad ini, ucapkan kepada lisan kami kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.